Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik kepada kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang maha baik, yang selalu menyertai, peduli dan penuh dengan kasih setia. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada, karena kemurahan Tuhan, dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ketiga, ayat 10-11. Tertulis demikian, katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama hidupnya Thomas Guthrie melakukan pelayanan kepada Tuhan dengan melakukan penginjilan dan juga melakukan pelayanan sosial. Thomas Guthrie adalah seorang pendeta dan juga seorang pekerja sosial. Ia mendirikan sekolah-sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Dia berjuang untuk melawan kemiskinan dan juga kejahatan di Skotlandia pada abad ke-19. Ada sebuah kutipan dari perkataan Thomas Guthrie. Dia katakan, earth for work, heaven for wages, this life for the battle, another for the crown, time for employment, eternity for enjoyment. Bumi adalah tempat berkarya, surga tempat terima pahala. Hidup ini adalah medan perjuangan. Hidup di sorga terima mahkota. Waktu saat ini untuk pengabdian, kekekalan untuk kebahagiaan. Dalam Yesaya pasal 3 ayat 10-11 ini tertulis, katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Dalam ayat ini terdapat janji bahwa kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di bumi ini tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun ada kalanya orang yang hidupnya jujur, orang yang hidupnya benar, bisa mengalami kerugian atau mengalami kesukaran. Tapi Tuhan memperhatikan segala sesuatunya. Dan Tuhan akan membalaskan dengan berkat yang sejati di dalam kekekalan. Dalam ayat ini dikatakan memakan hasil pekerjaannya. Artinya bahwa akan ada waktunya di mana buah dari pekerjaan itu akan dinikmati. Berkebalikan dengan janji bagi orang benar, ada peringatan bagi orang yang hidup dalam kefasikan. Orang yang berbuat jahat, yang hidup dalam ketidakbenaran, tidak akan lolos dari hukuman. Ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan selama hidup. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Baik kebaikan maupun kejahatan, semuanya nampak begitu jelas di hadapannya. Dan untuk kedua-duanya, baik kebaikan maupun kejahatan akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita, bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini? Apakah kita berada di dalam
kefasikan atau berada di dalam kebenaran. Kalau kita berada di dalam kefasikan, mari bertobat, ikuti firman Tuhan. Dan kalau kita ada dalam kebenaran, teruslah hidup dalam kebenaran dengan penuh kesetiaan. Ada upah kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang selalu setia dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengingatkan setiap kami untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran-Mu, tidak meninggalkan akan firman-Mu, tetap berpegang pada perintah-Mu, menjauhi setiap pelanggaran dan dosa, dan tidak hidup di dalam kejahatan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, penuhi hati kami, supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan dan lakukan, itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kiranya pertolongan-Mu Tuhan nyatakan, sehingga kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang terdampak bencana, yang sedang berduka, putus asa. Lawatlah setiap kami ya Tuhan, dan berikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, semangat baru, kelepasan yang dari Tuhan, dan mujizat yang heran Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran dan dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.